yang mengharuskan kita menjadi coach pada situasi tertentu. Menurut Pak Pintar, sikap apa yang sebaiknya harus kita lakukan saat seseorang coach datang kepada kita menceritakan konflik yang dihadapi? Ada, menurut saya ada tiga hal penting ya Pak dalam proses coaching itu. Ada yang pertama itu adalah konsep present atau kehadiran penuh ya Pak. Terus yang kedua konsep mendengarkan secara aktif. Terus yang ketiga itu pertanyaan yang atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Kemudian selain hadir secara utuh, apalagi Pak yang dapat kita lakukan sebagai coach? Ya tadi yang pertama kan kehadiran secara penuh atau utuh bagi seorang coach. Itu juga yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak. Wah, saya sepakat sekali dengan Pak Bintar nih. Nah, Makasih kita Pak. tadi sudah ngobrol hadir secara utuh atau present ya, Ya mendengarkan betul. aktif. Nah, selanjutnya apalagi nih Pak Bintar yang dibutuhkan dalam proses mengcoaching gitu. Ya, mungkin yang ketiga itu Pak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak agar kita bisa lebih menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coach Pak agar dia bisa menemukan solusi dan permasalahannya Pak. Masya Allah, baiklah Pak Bintar. Saya senang sekali ini dapat ngobrol seru mengenai konsep coaching. Saya sependapat dengan Pak Bintar nih bahwa ketika kita menjadi coach, kita harus dapat berlaku presence, terus mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, Terima kasih betul. Pak Bintar sharingnya. Ya, sama-sama Pak Kasnadi. Terima kasih banyak ini sudah memberikan eh, apa namanya arahan buat saya. Assalamualaikum Bu Anggi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Bintar. Ya, Iya, Bu Anggi, gimana? Kira-kira tujuan Bu Anggi mau ngobrol dengan saya hari ini harapannya bagaimana ya Bu? iya Pak. Saya ingin ada masalah di kelas, Pak. Ada masalah Bu. Masalah apa tuh Bu kira-kira Bu? Iya, jadi ada dua siswa saya yang masih belum lancar membaca, Pak. Oh, ada siswa Ibu yang belum lancar membaca. Terus kira-kira usaha yang Ibu lakukan seperti apa Bu ya? Iya, yang pertama saya mengidentifikasi anak ini apa kesulitan belajarnya. Jadi yang pertama saya mulai adalah saya melihat dulu permasalahan anak ini, kenapa sampai anak ini tidak bisa membaca, Pak. Oh, begitu Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari hasil yang Ibu sudah identifikasi, kalau saya skalakan 1 sampai 10, kira-kira usaha yang Ibu laksanakan sudah di angka berapa nih, Bu? Sepertinya baru di angka 6, Pak. Angka 6. Baik, Bu. Iya, Ya, memang kira-kira kalau harapan Ibu ke depannya mau seperti apa memang? harapan saya pastinya semua anak didik saya bisa sama rata ya. Artinya dua anak yang tertinggal ini bisa mengikuti dan membacanya juga sudah bisa lancar, Pak. Hmm, baik, Bu ya. Ternyata harapannya sangat baik ya, Bu ya. Kira-kira nih, Bu, tadi kan skalanya katanya masih 6. Emang apa sih hambatannya, Bu? Kok bisa gitu terjadi permasalahan seperti itu? Iya, karena anak ini, dua siswa saya ini untuk masalah kehadirannya kurang ya, Pak. Jadi dia sering tidak datang ke sekolah dan jadinya terlambat dibandingkan teman-temannya. Mhm. Baik-baik, Bu. Jadi kira-kira Bu nih, solusi yang Ibu lakukan karena siswa Ibu sering terlambat dan misalnya jarang masuk, bagaimana Bu kira-kira itu solusinya, Bu? Solusinya, jadi yang pertama, saya ada pendekatan dulu terhadap siswa ini ya. Mm-mm. Mencari tahu apa sih permasalahan anak ini Per- sampai dia jarang ke sekolah, terus juga anak ini kenapa sampai terlambat membaca.
Sebelumnya saya juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat saya dengan guru sebelumnya mencari tahu kenapa anak ini sampai eh, terlambat membaca dibandingkan dengan teman-temannya. Baik Bu, jadi itu apa namanya rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Bagus sekali menurut saya sih rencana itu Bu ya. Eh, Kira-kira kapan Ibu bakal melaksanakan rencana yang tadi Ibu sudah jelaskan? Yang pasti inginnya sih secepatnya ya Pak, karena supaya anak ini tidak ketinggalan pelajaran. Oh baik Bu, kira-kira dalam mengejar itu kan Ibu pasti tidak sendiri ya. Ada nggak yang Ibu libatkan selain diri Ibu sendiri? Iya, pastinya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, juga dengan orang tua murid. Itu Pak. Baik, jadi Ibu rencana akan berkolaborasi ya dengan orang tua murid, kepala sekolah, dan lainnya Bu ya. Kira-kira nih Bu, Ibu udah melaksanakan hal itu, terus rencana itu, terus tapi Ibu masih mengalami hambatan atau gangguan. Kira-kira apa Bu yang bakal Ibu laksanakan? Eh, saya ingin bertemu dengan orang tua murid tersebut, jadi ingin Ya, tahu kesulitan belajar ini anak ini seperti apa? Apakah ada mm-mm. masalah di rumah atau memang anak ini memang malas belajarnya? Jadi ingin ada pendekatan dengan orang tua. Itu. Oh, jadi Ibu pengen melihat ya, melihat lebih jauh terhadap background keluarganya ya Bu ya. Seperti apa mungkin Iya, kondisi di rumah ya Bu ya. Iya Bu, betul Pak. bagus sekali Bu tuh rencananya menurut saya Bu. Sangat apa ya tersusun sangat baik. Terus kira-kira nih Bu, komitmen yang Ibu jaga seperti apa Bu? Komitmen yang saya jaga yang pastinya saya ingin dua anak didik saya ini tidak terlambat membaca seperti teman-temannya. Jadi ketika ada pembelajaran, anak ini tidak kesulitan belajar. Hmm, Itu Pak. Baik, jadi Ibu punya target bahwa anak-anak nanti ke depannya tidak mengalami kesulitan dalam belajar atau membaca tadi Bu ya, betul Ibu ya? Iya, betul Pak. Iya, kira-kira Bu, selain tadi kepala sekolah dan orang tua, yang bakal membantu Ibu dalam terus tetap menjaga komitmen Ibu agar anak-anak Ibu tidak mengalami kesulitan membaca itu siapa Bu? Ada nggak ya? eh yang pasti buat diri sendiri juga ya Pak, Mm-mm. menyemangati diri sendiri yang pastinya. Karena kalau saya tidak bersemangat, gimana saya bisa berkolaborasi dengan orang lain gitu. Betul, betul. Saya ingin tidak mudah menyerah ketika ada permasalahan di kelas. Saya sebisa mungkin saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid agar semua murid-murid saya merasakan kebahagiaan dan nyaman dalam belajar. Itu Pak. Baik, luar biasa sekali ternyata Ibu ya, mampu menemukan solusi dan permasalahannya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari obrolan yang kita laksanakan atau proses coaching yang kita laksanakan ini, kira-kira kesimpulannya apa ya Bu ya yang bisa Ibu rasakan? Kesimpulannya, yang pastinya eh, saya tidak ingin ada satu atau dua murid saya yang ketinggalan pelajaran. Saya ingin anak-anak ini sesuai dengan kebutuhan dia tersebut, dengan belajarnya, tidak ketinggalan pelajaran, anak-anak jadi bersemangat, anak-anak nyaman dalam belajar. Itu, Pak. Luar biasa ya cita-cita Ibu dan niat Ibu ya. Alhamdulillah Bu ya. Kalau gitu gini Bu ya. eh Nanti saya tunggu aksi nyata Ibu dalam melaksanakan kegiatan itu. Semoga kegiatannya berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan saya tunggu apa namanya sesi sharing atau coaching saat ini bersama saya ke depannya dan mungkin sudah ada progres yang lebih baik ke depannya Bu ya. Kita doakan, saya doakan ya Bu ya. Semangat Ibu. Iya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kalau gitu, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, Bu ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Bintar. Saya sudah Iya, Pak. mengamati nih percakapan coaching antara Pak Bintar dengan Bu Anggi. Sangat menarik sekali dan saya ingin tahu nih yang Pak Bintar rasakan. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi, Pak?
Iya, yang sudah berjalan baik sama dari konsep awal saya mencoba untuk hadir penuh ya Pak atau present dalam setiap percakapan dengan Bu Anggi. Selain itu juga saya mendengarkan permasalahan-permasalahan saat ini dan kedepannya yang dirasakan oleh Bu Anggi. Selain itu juga saya melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Anggi. Wah, sepakat, sepakat, Pak. Saya juga tadi mengamati hal tersebut. Selanjutnya, Pak Bintar, menurut Pak Bintar sendiri, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika melakukan coaching, Pak? Iya, ya, yang harus diperbaiki mungkin karena coaching ini kan tidak bisa selesai satu hari dan masalah Bu Anggi tidak selesai hari itu juga. Karena kan dalam menggali potensi itu kan kita juga melihat ya aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bu Anggi bagaimana ke depannya. Kalau memang kita harus laksanakan coaching lagi untuk menilai sejauh mana progresnya, saya rasa yang perlu ditingkatkan adalah waktu dalam proses coaching ya. Jadi mungkin bisa sekali, dua kali atau mungkin lebih, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nih, Pak, nih, pertanyaan yang tak kalah menarik nih, Pak. Iya. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Pak? Ya, yang saya lakukan, Pak, sebelum dan setelah coaching atau pada saat proses itu, saya hadir selalu, mengamati, mendengarkan, juga saya saling menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Anggi gitu, Pak. Wah, benar, Pak, benar. Saya juga tadi mengamati hal demikian. Hal tersebut sudah Pak Bintar lakukan. Oh ya, Pak, eh, pertanyaan terakhir nih dari saya. Jika tadi pada pertanyaan kedua, Pak Bintar merefleksikan diri terkait apa saja yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, maka apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu? Ya, eh, baik, Pak. Mungkin saya akan meningkatkan bagaimana saya menggali lebih banyak lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Anggi. Saya rasa Bu Anggi memang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan saya melihat Bu Anggi punya semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah tentang siswa yang terlambat membaca. Karena Bu Anggi punya visi yang sangat bagus, menginginkan siswa-siswanya itu bisa menyelesaikan pembelajarannya dan tidak terlambat gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintar atas jawabannya. Senang sekali berbincang lebih dalam mengenai coaching yang telah dilakukan. Sukses selalu Pak Bintar ya. Baik, terima kasih Pak Kas sudah mendampingi saya. Terima kasih juga Pak Kas. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bu Anggi, tadi saya sudah mengamati percakapan antara Pak Bintar dan Bu Anggi. Nah, ini ngobrol-ngobrol iseng ya Bu ya. Apa yang Bu Anggi rasakan setelah melakukan percakapan coaching bersama Pak Bintar? Baik, Pak. Alhamdulillah, saya merasa lega dan saya merasa ada pengembangan diri untuk diri saya yang sangat baik. Udah gitu, saya mendapatkan banyak pesan yang positif dari coach. Itu, Pak. Wah, senang mendengarnya. Selamat mengimplementasikan rencananya ya Bu ya. Sukses selalu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Anggi, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana, Bapak, kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Anggi. Bu Anggi, saya minta izin nih bisa ngobrol sebentar ya. Boleh, Pak, dengan senang hati. Baik, Bu Anggi. Jadi begini, Bu Anggi, di program Guru Penggerak minggu ini kan kita belajar mengenai coaching ya. Nah, saya penasaran, ingin sekali sharing hal-hal terkait coaching dengan Ibu.
Boleh Pak, dengan senang hati. Baik, Ibu. Nah, bila mana kita nih Bu, tiba-tiba harus menghadapi situasi yang mengharuskan kita menjadi coach pada situasi tertentu, menurut Bu Anggi, sikap apa yang sebaiknya harus dilakukan atau kita lakukan seorang coach datang kepada kita terus menceritakan konflik yang dia hadapi atau permasalahan yang dia hadapi. Harus seperti apa nih Bu kira-kira sikap seorang coach itu Bu? Baik, kalau menurut saya ya Pak ya, sebaiknya kita eh, bersikap rileks atau misalnya tentang kehadiran utuh terhadap coach kita memberikan perhatian terhadap beliau agar permasalahannya bisa meringankan beban coach tersendiri. Wah, menarik sekali, bagus Bu ya. Ternyata kehadiran penuh atau kehadiran utuh ya Bu ya. Kemudian Bu, selain kehadiran utuh, apalagi yang kira-kira yang harus dilakukan sebagai coach nih Bu? Ya, selain itu biasanya kita jadi pendengar aktif ya Pak ya, agar Baik. yang menceritakan masalahnya rasa bebannya berkurang. Itu Pak menurut saya. Baik, Ibu. Saya sepakat banget, Bu, dengan Bu Anggi kalau selain kita hadir secara utuh, present, kita juga mendengarkan secara aktif ya, Bu ya. Nah, selain itu dalam proses coaching, apalagi kira-kira Bu yang dibutuhkan, Bu? Kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, misalnya Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dan mengembangkan diri si coach tersebut. Itu Pak menurut Betul. saya. Wah, bagus sekali ya. Jadi eh, ada tiga ya kalau tadi saya tangkap, Ibu. Yang pertama hadir secara utuh, terus mendengarkan secara aktif, terus menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu ya, terhadap coach ya, Bu, dari coach. Wah, bagus sekali nih. Ternyata Ibu sudah oke ya sebagai coach. Kalau gitu, saya senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi dengan Bu Anggi. Lain kali mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol Bu ya. Mungkin Ibu juga ada sekarang mau ada sesi waktu coaching Bu ya. Oke, baik Bu. Baik Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kasnadi, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Anggi. Saya sehat nih. Tapi ini nih sengaja saya menghubungi Bu Anggi nih. Ada hal-hal yang ingin saya bicarakan. Oh, ada apa Pak Kas? Ini nih Bu Anggi berkaitan dengan langsung aja Bu Anggi ya. Ini berkaitan dengan anak-anak nih di kelas. Berkaitan dengan piket. Masalah piket Pak. Betul Baik. Bu. Kira-kira tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya ini, harapan Bapak apa ya? Eh, Begini Bu ya. Ya. Sebelumnya boleh ya saya cerita dulu Bu ya. Jadi Boleh Pak. di kelas saya tuh kan kelas 7 SMP nih Bu ya. Piketnya itu pulang sekolah jam 3 sore tuh. Nah, saya itu setiap sore melihat anak-anak itu seperti malas mengerjakan piket gitu Bu. Oh, Seringnya sih mereka mengerjakannya sepotong itu nggak selesai. Jadi ini saya ingin diskusi tentang bagaimana nih kita supaya anak-anak tuh mau piket lah gitu sampai tuntas gitu Bu. oh baik Pak. Eh, apa usaha yang sudah Bapak lakukan selama ini dengan kejadian Eh, ini Pak? begi- Gini Bu, kan saya kan tiketnya pulang sekolah Bu ya dan menjelang asar. Saya sih sudah mengingatkan anak-anak, kadang-kadang walaupun saya bukan di jam pelajaran itu di kelas saya menyempatkan ke kelas dulu sih Bu, buat minta anak-anak, ayo nak piket dulu gitu. Itu Bu yang saya lakukan. Ya, sudah bagus
sekali yang Bapak lakukan ya, Pak. Menurut Bapak, dari skala 1 sampai 10 ini, Bapak berada di posisi berapa nih, Pak, untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak lakukan? Hmm, 1 sampai 10 Bu ya. Saya sih memang Ya, baru sebatas mengingatkan sih Bu ya. Kayaknya ya emang dari saya juga kali Bu ya. Kalau diusahakan paling diri kali Bu. Nah, ini. baik. Bapak ingin di skala Oh, tentunya sesuai dengan yang ingin saya bicarakan ke Ibu nih. Bahwa saya tuh inginnya anak tuh punya kesadaran diri, mau, mau pikas. Kalau udah tuntas pikirnya berarti sudah harus di 10 dong skalanya insya Allah Bu gitu. baik, Pak. Berarti Bapak sudah melakukan identifikasi ya terhadap murid-murid Bapak juga ya? Ya begitu Bu. Memang sih ya di kelas tuh eh, anak-anak tuh notabene-nya apa latar belakangnya orang-orang yang mampu gitu Bu. Mereka tuh di Oh, rumah baik. tuh orang-orang yang terbiasa dengan asisten rumah tangga. Jadi mungkin di rumah tuh nggak sempat pegang sapu, Bu. Ya, yang saya identifikasi sih begitu mungkin ya. Berarti terbiasa dibantu ya, Pak ya? Tidak mandiri ya? Betul. Ya. Iya, Bu. Menurut Bapak, hambatan Bapak yang Bapak lalui sehingga Bapak ada di skala tadi 5, kenapa tuh, Pak? Nah, gini nih, Bu. Udah mungkin anak-anaknya jarang megang sapu gitu, Bu, ya di rumah. Ditambah waktu piketnya itu, Bu, kan jam 3 nih. Kadang-kadang mepet asar gitu, Bu. Jadi sampai jam 3.10 itu udah diwajibkan ke masjid gitu. Ada di teriak-teriakin guru BK, ayo segera ke masjid gitu. Sehingga anak-anak tuh meninggalkan pekerjaannya gitu, Bu. Ya. Em, eh, Menurut Bapak, solusi Bapak apa nih, Pak? Ketika Bapak sudah melakukan pendekatan terhadap murid Bapak ini? Iya, Bu. Saya memang sudah, Bu, melakukan pendekatan. Mungkin saya sih punya rencana begini, Bu. Pengennya mungkin bisa ya kalau 15 menit atau 10 menit lah sebelum jam terakhir itu bunyi, anak-anak diberi kesempatan buat piket kali Bu ya. Jadi ya gitulah, jadi lebih leluasa waktu piketnya kali Bu. Wah, hebat banget ya, Pak ya. Rencana Bapak sudah luar biasa sekali. Berarti rencana ke depannya apa nih, Pak? Hmm, berarti saya kan harus menghubungi ini Bu ya, guru yang jam terakhir ngajar Bu ya. Berarti saya harus lihat jadwal dan menghubungi satu-satu mungkin Bu, guru-guru yang mengajar di jam terakhir di kelas saya. Mungkin gitu Bu ya rencananya. Baik, Pak. Kira-kira nih apa ya, rencana Bapak ini kapan akan dilakukan itu, Pak? Baiknya kapan Bu ya? Karena saya sih inginnya segera Bu. Besok deh, bisa deh besok. Coba saya usahakan Wah, temukan eh, guru yang terdekat dulu. bagus sekali ya rencana Bapak ya. Menurut Bapak nih, siapa lagi orang yang akan Bapak libatkan dari rencana Bapak tersebut? Eh, karena ini berkaitan dengan jadwal pelajaran, mungkin saya harus melibatkan kesiswaan kali Bu, agar bisa memaklumi gitu ya. Siswaan ya, Pak ya. Baik, Pak. Selain Ya, itu, komitmen apa yang akan Bapak jaga nih, Pak, dari rencana-rencana yang telah Bapak rancang? komitmen Bu ya. Yang pasti ya di awal saya harus mengingatkan juga dong ke anak-anak ya. Kemudian tadi saya berkoordinasi dengan guru jam terakhir dan wakil kepala sekolah kesiswaan dan kurikulum. Dan yang paling penting lagi mungkin saya harus membuat komitmen bersama anak-anak Bu ya, seperti membuat keyakinan kelas gitu kali Bu ya. Wah, luar biasa ya, Pak ya.
Seandainya Pak ya, kalau rencana Bapak ini mengalami hambatan atau gangguan, menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau kalau mengalami hambatan, yang pertama mungkin saya akan kembali sharing sama ibu ya. Selain itu juga saya pasti akan eh, menguatkan keyakinan kelas agar agar memang yang dibutuhkan paling utama itu motivasi intrinsik mereka sih Bu, biar biar mau piket. Jadi saya mungkin kalau ada hambatan saya akan kembali ke anak gitu Bu. Luar biasa ya Pak ya. Berarti komitmen yang akan Bapak jaga seperti apa nih Pak? Oke gitu Bu, komitmennya adalah pertama membuat kesepakatan bersama anak-anak, kemudian membuat melihat jadwal berarti gitu ya, untuk berkomunikasi dengan guru yang mengajar di jam pelajaran terakhir seperti itu Bu, insya Allah. Baik, tadi kan komitmen Bapak terhadap anak-anak, Bapak ingin membuat keyakinan kelas bersama-sama ya Pak ya? Betul Ibu. Ya, baik. Dari obrolan kita yang tadi singkat ini, kalau menurut Bapak, Bapak beri kesimpulan bagaimana Pak? Nah, alhamdulillah nih Bu, sekarang sepertinya saya mulai eh, yakin nih dan tertata saya akan melakukan apa nih ke depan. Pertama, saya tadi akan membuat komitmen bersama anak-anak. Kedua, saya akan berkoordinasi dengan guru-guru di jam mata pelajaran terakhir. Ketiga, saya juga akan berdiskusi dengan guru wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Bu. Oke, itu yang kita obrolkan seperti itu ya, Bu ya. Insya Allah ini yang menjadi komitmen saya juga, Bu. Baik, Pak, luar biasa sekali. Semangat untuk Bapak ya. Mungkin Oke, lain waktu akan kita lanjut lagi ya, Pak ya, obrolan kita ya. Baik, boleh Pak. Ibu. Mohon Assalamualaikum. berkenan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Anggi, tadi saya sudah mengamati percakapan coaching ya antara Bu Anggi dan Pak Kasnadi. Sangat menarik saya tadi mendengar dan melihatnya. Saya jadi ingin tahu yang Bu Anggi rasakan, kira-kira apa sudah berjalan dengan baik selama proses percakapan tadi. Baik, Pak. Proses percakapan tadi saya dengan Pak Kasnadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami menerapkan model Tirta dengan tujuan, identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coach tersebut, Pak. Wah, keren sekali nih Bu Anggi, sudah sangat menguasai proses coaching ya. Saya juga tadi mengamati hal-hal tadi Bu ya, hal tersebut sudah dilontarkan. Selanjutnya selanjutnya Bu Anggi ini menurut Bu Anggi yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika melakukan coaching ini kira-kira apa nih Bu? Mungkin yang perlu diterapkan adalah lebih santai kali ya Pak kita ngobrolnya karena Koci merasa banyak hambatan, jadi Mm-mm. Koci tersebut memiliki eh, emosional yang tinggi, tapi memiliki semangat yang kuat untuk menyelesaikan masalahnya. Wah, keren sekali ya Bu ya. Bener banget tuh nih. Terus pertanyaan yang tak kalah menarik nih. Apa yang Bu Anggi lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh ya Bu, sebelum dan sesaat melakukan coaching nih Bu. Iya Pak, saya melakukan sebisa mungkin melakukan kemampuan untuk bisa hadir utuh terhadap permasalahan Koci. Itu, Pak. Betul banget ya Bu ya, sangat tepat sekali. Saya juga tadi mengamati demikian, hal-hal tersebut sudah Bu Anggi lakukan. Oh iya Bu Anggi, pertanyaan terakhir nih dari saya Bu. Jika tadi ada pertanyaan kedua, Bu Anggi merefleksikan diri,
terkait apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, maka apa yang akan Bu Anggi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya nih? Iya Pak, baik. Saya ingin mengikuti praktek utuh terkait coaching ya Pak ya, Tuh. dengan model Tirta. Itu Pak yang pastinya. Wah, bagus. Sudah sangat apa namanya padat singkat ya Bu ya. Sangat bagus sekali Bu ya atas jawaban Ibu. Saya senang banget nih Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu mengenai coaching yang tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Anggi dengan Pak Kasnadi. Saya berharap sukses selalu ya Bu ya program coaching yang dilaksanakan oleh Bu Anggi terhadap coaching-coachingnya ya Bu ya. Baik Pak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak Kasnadi. Tadi saya mengamati percakapan antara Pak Kasnadi dengan Bu Anggi. Nah, ini kan ngobrol-ngobrol iseng ya Pak ya. Apa yang Pak Kasnadi rasakan setelah melakukan percakapan coaching bersama Bu Anggi nih Pak Kasnadi? Oke, Waalaikumsalam Pak Bintar. Alhamdulillah nih Pak Bintar. Senang sekali saya bisa coaching dengan Bu Anggi. Perasaan saya sekarang sudah lega dan saya semakin yakin dengan langkah-langkah yang harus saya ambil, yang harus saya lakukan ke depannya. Biar ya ternyata solusi itu ada dari diri saya gitu Pak Bintar. Saya jadi bisa menemukan potensi saya gitu untuk memecahkan masalah ini. Seperti itu Pak Bintar. Luar biasa ya, Pak Kasnadi. Ternyata saya senang banget nih dengarnya kalau ternyata hasil dari proses coaching tadi bisa membuat perasaan Pak Kasnadi menjadi lega dan mampu menggali potensi yang Pak Kasnadi miliki. Saya berharap dan apa namanya menunggu ya implementasinya atau rencananya Pak Kasnadi atau aksi nyatanya Pak Kasnadi ya Pak. Sukses selalu buat Pak Kasnadi supaya bisa cepat terselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Ya, Bapak, insya Allah. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Kasnadi. Waalaikumsalam Bu Anggi. Izin ngobrol sebentar ya Pak ya. Oh, boleh Bu Anggi, boleh silakan. Ada apa ya? Gini Pak ya. Di program Guru Penggerak minggu ini, kita akan belajar mengenal coaching. Nah, saya penasaran sekali, Pak. Ingin sekali sharing hal-hal terkait tentang coaching, Pak. Oh, dengan senang hati Bu. Kebetulan nih, saya juga ingin belajar bersama mengenai konsep coaching Bu. Ini, Pak, bila mana kita tiba-tiba ya harus menghadapi situasi yang mengharuskan kita menjadi coach pada situasi tertentu. Menurut Bapak, sikap apa yang sebaiknya harus kita lakukan saat seorang koci datang kepada kita menceritakan masalahnya, Pak? Oh, sikap kita Bu ya. Tentunya kita harus hadir sepenuhnya ya. Atau biasa kita sebut presence gitu. Jadi kalau ada coach ya yang kita sebut coach datang kepada kita sebagai coach, maka kita harus mendengarkan, menyimak dan sepenuhnya menyimak coach, tidak ada lagi aktivitas-aktivitas lain gitu. Jadi hadir sepenuhnya untuk coach. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya, Pak ya. Selain hadir secara utuh, apalagi nih, Pak, yang akan Bapak lakukan sebagai coach? Tentu saja
kita harus mendengarkan Bu, dan mendengarkannya itu mendengar aktif ya. Jadi kita menanggapi apa-apa yang diutarakan oleh seorang seorang koci itu kepada kita. Mereka bilang apa, kita berikan tanggapan, mendengarkan aktif Bu gitu. Iya, Pak. Saya setuju banget ya, Pak ya, dengan pendapat Bapak. Selain kita hadir secara utuh kepada coaching kita juga mendengarkan aktif. Apalagi nih, Pak, yang dibutuhkan, Pak? Satu lagi Bu, kan kita sudah hadir seutuhnya dan mendengarkan secara aktif. Karena kita sebagai coach, kita perlu menggali potensi yang ada pada diri coach, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot gitu Bu. Jadi maksudnya kita harus bisa memantik si coach untuk menemukan solusi-solusi yang dari permasalahan-permasalahannya itu Bu. Seperti itu insya Allah. Wah, seru banget ya, Pak ya. Kita bisa ngobrol tentang konsep coaching. Baik, Pak. Selain kita bisa hadir kita hadir secara utuh, kita menjadi pendengar aktif, kita menggali potensi dengan pertanyaan yang jawab. Iya, setuju sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak ya, sharingnya ya, Pak. Sama-sama Ibu. Senang bisa berdiskusi dengan Ibu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kasnadi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sedang dalam keadaan sehat, Pak Bintar. Bagaimana Al- dengan Pak Bintar? Alhamdulillah Pak Kasnadi, saya juga sehat. Cuman saya mau ngobrol-ngobrol atau berdiskusi dengan Pak Kasnadi nih. Kira-kira Pak Kasnadi ada Wah, waktu tidak? oh ada Pak, Insya Allah. Kira-kira mau ngobrolin apa nih Pak? Boleh silakan Pak. Jadi gini, Pak Kasnadi, saya kan di sekolah itu ngajar kelas 10 itu ada 5 kelas, kelas 11 itu Mhm. ada 6 kelas. Nah, di beberapa kelas itu saya sudah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Nah, tapi masih Mhm. banyak anak-anak itu, Pak, yang masih melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar, terutama tentang penggunaan handphone jika tidak diizinkan, Pak. Gitu. Oh, jadi Bapak sudah membuat kesepakatan kelas di beberapa kelas, tapi masih banyak anak yang melanggar kesepakatan itu, Pak ya. Terutama di Bet- bagian handphone. Jadi ini dari Betul. ketiga item ini tujuan kita ngobrol yang mana nih, Pak? Yang mau Bapak sampaikan, yang Bapak harapkan. Jadi harapan saya itu pengen banget gitu Pak, pengen banget tuh anak-anak itu apa mematuhi kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati di awal Pak, sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Oke, jadi Bapak mengharapkan anak-anak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, Pak ya. Kira-kira nih, Betul, Pak nih, kan Bapak sudah buat kesepakatan. betul Pak. Usaha Bapak nih, apa nih yang sudah dilakukan selama ini agar anak-anak tetap mematuhinya? Usaha saya Pak ya, jadi kalau misalnya pada saat proses pembelajaran tuh kalau ada siswa yang melanggar, ataupun masih melakukan kesepakatan belajar yang sudah kita laksanakan, saya biasanya menegur gitu, mengingatkan gitu. Kalau Oh, ternyata menegur. kita kan sudah sepakat ya pada saat materi diskusi atau materi pembelajaran, kalau tidak diizinkan jangan main handphone dan kebanyakan saya lihat itu main game gitu Pak, main game online dan lain-lain. Jadi sehingga seperti mengganggu atau tidak fokus terhadap pembelajaran gitu Pak. Oh, bahkan sampai mengganggu ya karena main game, Pak ya. Tapi tadi Bapak Betul. sudah menegur dan mengingatkan, Pak ya. Mm-mm. Nah, kira-kira nih, Pak nih, aktivitas Bapak menegur itu kan suatu tindakan dari Bapak ya. Kira-kira Betul. kalau misalkan kita skalakan nih, Pak, aktivitas atau yang Bapak lakukan ini, menegur ini dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak sampai capai itu ada di skala berapa nih Pak kira-kira?
Mungkin dengan teguran itu masih skala 6 ya Pak ya, masih skala 6 jadi masih ya saat itu mungkin mereka iya, tapi setelah itu ada beberapa atau mengulangi kembali gitu. Oh iya, baru Pak ya. Berarti ada yang ingin Bapak capai dong. Kira-kira mau sampai berapa nih kira-kira inginnya? Ingin sih sampai 9 atau bisa mencapai 10 Pak gitu. 9 lah minimal itu. Masya Allah. Minimal 9 Pak ya. Insya Allah bisa sampai 10. Oke, Amin. gini Pak nih. Menurut Bapak nih, tadi kan sudah buat kesepakatan dan sudah ditegur juga. Tapi masih ada yang melanggar Pak ya. Kira-kira eh, apa hambatan yang Bapak temui sehingga terjadi seperti itu Pak? Mungkin hambatannya itu pengawasan dan cara saya dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran kesepakatan belajar yang dilaksanakan oleh murid kali Pak ya. Ternyata cara Bapak mengawasi, menindaklanjuti itu menjadi salah satu hambatan Pak ya. Oke, berarti Betul. Bapak sudah bisa mengidentifikasi nih Pak. Karena itu dari diri Bapak, saya yakin Bapak tahu mungkin solusinya. Apa nih kira-kira solusi yang akan Bapak lakukan setelah ini Pak? Jadi solusinya saya akan mencari alternatif bagaimana caranya anak-anak itu komitmen terhadap kesepakatan belajar ataupun memegang teguh kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk di sebelum pembelajaran, Pak. Gitu. Oke, bagus itu Pak. Memang perlu caranya ya. Jadi Bapak ingin mencari cara lain agar mereka komitmen gitu Pak ya. Oke, Betul. jadi bagaimana nih Pak rencana ke depannya setelah Bapak punya ini? Iya, rencana ke depan kebetulan kan saya juga sedang mengikuti diklat calon guru penggerak nih Pak Kas. Jadi saya mempelajari ada satu hal ternyata kalau untuk menangani siswa itu ada salah satu cara yaitu dengan menggunakan langkah segitiga restitusi Pak. Dan saya coba ingin Oh, apa namanya praktekkan karena kalau saya lihat itu efisiensinya tinggi gitu dan tidak membuat anak merasa bersalah atau disalahkan atau dihukum gitu Pak. Kayaknya seperti itu mungkin Pak. oke. Berarti Bapak berencana melakukan segitiga restitusi untuk Betul, anak-anak yang melanggar gitu Bu ya. Gitu Pak ya. Baik, betul Pak. kira-kira nih Pak, eh, langkah-langkahnya Bapak melakukan hal keren ini tuh kapan Pak kira-kira Bapak akan mulai nih? Baik Pak, jadi kemarin kan saya belajar tuh anak-anak baru saya tegur. Nanti mungkin saya coba pembelajaran lagi. Kalau masih ada anak-anak melanggar, saya coba akan memanggil beberapa siswa tersebut, beberapa murid tersebut untuk saya coba terapkan pola segitiga restitusi mengenai hal-hal yang sudah dia laksanakan Pak. Gitu, Pak. Mungkin rencana ke depannya ya mungkin di pertemuan Oke. berikutnya Pak, gitu pas proses pembelajaran. Baik, di pertemuan berikutnya, Pak, ya, Betul. insya Allah. Nah, tentu Bapak butuh orang dong untuk mengingatkan hal-hal seperti ini. Kira-kira mungkin Bapak punya seseorang siapa yang mungkin akan Bapak libatkan gitu? Iya, jadi kemungkinan selain saya secara pribadi, saya akan melibatkan wali kelas ya Pak ya. Jadi mungkin wali kelasnya saya akan libatkan karena mungkin wali kelas juga memahami kondisi murid, memahami psikologis murid, apa namanya, kenapa dia masih tetap melanggar atau dia melanggar tidak di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Kan saya jadi pengen tahu tuh Pak dari wali kelas dan satu lagi Pak, mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan guru BK Pak, karena guru BK biasanya memegang beberapa data mengenai siswa baik yang berkaitan dengan pelanggaran atau gaya belajar mereka yang mereka miliki. Mungkinkah gaya belajar mereka yang tidak cocok dengan model pembelajaran yang saya ajarkan sehingga itu bisa menjadi refleksi buat diri saya gitu, Pak. Baik, berarti Bapak akan mengajak wali kelas dan guru BK, Pak, ya. Betul, Pak. Nah, saya mau dengar nih, bagaimana komitmen Bapak nih, apa yang akan Bapak lakukan untuk tetap menjaga komitmen ini, Pak? Yang bakal saya tetap lakukan adalah dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK agar bisa melaksanakan kegiatan program segitiga restitusi tersebut dan sehingga tingkat
pelanggaran atau kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati itu mereka bisa pegang teguh dan tidak ada pelanggaran gitu terhadap hal-hal tersebut gitu Pak. Oke, baik, Pak. Tapi Pak, gini, kan biasanya dalam perjalanan mungkin nanti ada beberapa hambatan nih. Seandainya nih dalam melaksanakan rencana ini Bapak mengalami hambatan atau gangguan, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan? Hambatan dan gangguan ya Pak. Ya, jadi kalau misalnya saya tuh tadi sudah mau berniat berkolaborasi nih Pak dengan guru BK dan wali kelas, tapi masih menemukan hambatan dan gangguan. Mungkin saya akan mengumpulkan Pak ya, mengumpulkan data dengan berkolaborasi juga dengan rekan teman sejawat, dengan guru-guru yang lain, mencari akar permasalahan apakah pembelajaran-pembelajaran yang lain masih mereka melanggar tata tertib dan saya mau minta tolong gitu untuk teman-teman yang lainnya berpartisipasi terutama di kesiswaan juga saya libatkan untuk berperan aktif di kelas ataupun di luar kelas agar permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan gitu Pak. Oke, terima kasih keras sekali Pak nih. Oke, terakhir nih saya mau mendengar komitmen lagi nih dari Bapak. Jadi Mm-mm. komitmen apa yang akan Bapak jaga untuk ini Pak? Komitmen yang saya jaga adalah tetap berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan terutama tentang pelanggaran kesepakatan kelas, Pak. Saya tetap berkolaborasi baik dengan wali kelas, Oke, orang guru BK, terus kesiswaan, atau mungkin berkolaborasi dengan orang tua siswa. baik, Bapak akan berkolaborasi, Pak. Ya, itu sebuah komitmen yang bagus, Pak. Nah, Betul. tadi melibatkan guru BK dan kesiswaan, Pak ya. Nah, ada lagi, Pak, mungkin yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Mungkin ketua kelas, terus orang tua, dan grup pembelajaran lainnya kali, Pak. Oke, berarti ada ketua kelas juga, orang tua juga Mm-mm. bahkan, Pak ya. Baik, sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi nih, Pak. Saya mau dengar Bapak menyampaikan kesimpulan apa nih yang sudah kita obrolkan selama ini. Kesimpulannya bagaimana, Pak? Ya, kesimpulannya itu saya cukup senang dan lega ya Pak ya bisa berbicara dengan Pak Kasnadi itu dari tadi tuh saya bingung apa kira-kira yang harus saya laksanakan gitu ya. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kepikiran ternyata saya kan udah latihan sudah mengikuti kegiatan CGP. Kenapa saya tidak menerapkan dua hal? Yang pertama adalah penanganan siswa dengan segitiga restitusi, yang kedua berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun guru-guru pelajaran yang lainnya seperti wali kelas dan guru BK, Pak. Jadi saya mulai terbuka pemikiran saya dan saya mungkin ke depannya nanti akan melaksanakan hal tersebut gitu, Pak. Cuman mungkin nggak selesai ini gitu. Wah, siap. Keren sekali Pak Bentar, Pak Bentar ya. Semangat Iya, buat Pak. melaksanakan komitmennya. Baik, Pak. Kita akhiri sesi coaching hari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasnadi sudah meluangkan waktunya berdiskusi dengan saya. Oke, sama-sama Pak Bintar. Mas Nadi, Halo Ibu. ya tadi saya sudah mengamati ya Pak ya percakapan Bapak dengan Pak Bintar. Wah seru sekali ya Pak ya. Nah, apa yang Bapak rasakan nih Pak ya? Selanjutnya, apa yang sudah berjalan yang menurut Bapak berjalan baik selama percakapan tadi Pak? Oke, Bu. Alhamdulillah tadi percakapannya berjalan lancar. Alhamdulillah yang berjalan baik adalah keterbukaan dari Pak Bintar dan eh, percakapannya akhirnya bisa menghasilkan solusi-solusi Bu dari Pak Bintar sendiri. Seperti itu, Bu. Ya, saya setuju ya Pak ya. Selain itu Pak, menurut Bapak apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika melakukan coaching tadi Pak? Ada yang perlu diperbaiki adalah apa ya? Eh, mungkin yang perlu diperbaiki lebih terbuka dan tidak usah ragu-ragu gitu Bu ya untuk menyampaikan masalahnya, untuk minta sharing gitu Bu.
Jadi tidak ada keraguan, kita setara saja. Begitu, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan yang tak kalah menarik nih, Pak ya. Menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dapat hadir secara utuh sebelum dan sesaat melakukan coaching tersebut, Pak? Oke, untuk hadir utuh, terutama yang pertama adalah saya melakukan temu janji ya, janjian lah buat ketemu gitu. Walaupun lewat maya seperti ini. Jadi saya akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan hal-hal yang saya perlukan untuk menerima eh, coach ya, berdiskusi dengan saya dan menghindarkan beberapa hambatan agar saya bisa hadir penuh untuk coaching gitu, Bu. Benar sekali ya, Pak ya, luar biasa. Nah, selanjutnya nih, Pak, untuk merefleksikan diri, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, Pak, dalam melakukan sesi tadi, Pak? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah memang dalam percakapan itu ada beberapa hal yang mengganggu ya untuk present, Bu ya. Mungkin akan lebih baik lagi kalau kita benar-benar present penuh baik dari coachnya atau coachingnya, Bu. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada eh, hijab ya, tidak ada apa namanya, eh, tidak ada rasa rasa menggurui gitu, Bu. Seperti itu mungkin. Baik, Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak ya. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak ya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak mengenai coaching ini. Sukses selalu ya, Pak ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ibu. Halo, Pak Bintang. Halo Ibu Anggi. Ya, tadi saya sudah mengamati apa ya sesi coaching Bapak bersama Pak Kasnadi. Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan percakapan tadi bersama Pak Kasnadi, Pak? Oh iya Bu Anggi, setelah saya melaksanakan coaching dengan Pak Kasnadi, perasaan saya sedikit tenang dan lega. Begitulah kurang lebih. Jadi saya sudah sedikit menemukan solusi-solusi yang saya tadinya sedikit bingung, Bu. Wah, senang sekali saya mendengarnya ya, Pak ya. Selamat mengimplementasikannya ya, Pak ya. Semoga rencana Bapak sukses selalu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Anggi.